Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan ikut. Yohanes 3 ayat 36, karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi jalan kepada Allah hanya melalui Yesus. Dan ya, di salah 4 ayat yang kedua, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga yang mau saya katakan kepada kita, juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya kepadanya. Ya, jadi kalau engkau percaya, engkau disuruh akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau selamatkan, dan orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap! Semoga di sore hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan kita bisa mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Saya berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar kami, diberkati mereka, dan Tuhan tolong mereka semuanya, baik mereka yang baru mendengar, Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu biar kami dapat lakukan dalam hidup kami bisa memberi teladan di tengah-tengah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam hidup kami ada perkembangan dan nama bukan puji kami dalam nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam Ulangan 18 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 8, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Apabila seorang Lewi datang dari tempat di mana Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, seperti semua saudara orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapatkan rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyang. Kita sebagai orang yang percaya, biar kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kita, dan harapan saya kekuatan daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, dari pembacaan ini kita bisa menarik kesimpulan. Saya tidak ke orang Lewi, tapi apa yang terjadi saat ini, yang dimana pendeta atau pengerja, jadi hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan. Jadi tugas hamba-hamba Tuhan itu tema kita. Nah, yang pertama dikatakan mengajar kepada umat Tuhan tentang Allah dan firman. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengerja, sebagai orang percaya, ya ada tugas kita sebagai orang percaya bersaksi, dan sebagai orang yang hamba-hamba Tuhan diberikan tugas untuk mengajar kepada umat tentang Allah dan firman. Allah itu Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Akhir, Allah itu Maha Tahu, dan lain sebagainya. Dan dia tidak pernah bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan firman-Nya kita tahu bahwa firman-Nya itu memberikan kita nasihat, memberikan kita hikmat, memberikan kita teguran, nasihat, dan pengajaran, dan hidup dalam kebenaran, dalam terang. Jadi itulah tugas hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Allah atau tentang Tuhan kepada mereka. Yang kedua, melayani
itu artinya bahwa bukan hanya kalau di dalam gereja dari WC sampai ke mimbar. Kalau dulu saya jadi pengerja itu dari WC sampai ke mimbar itu harus bersih. Ya, kadangkala karena ada orang yang kadangkala tidak bertanggung jawab, ya. Jadi sepertinya WC itu kotor, kalau kita sudah pakai dasi, pendeta kita harus katakan bersihkan. Dengan masih pakai kita masih mau ibadah ini, karena ada orang yang mungkin dilihat Pak pendeta kita kotor, lalu dibilang bersihkan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan kita harus membersihkan. Tetapi saya tidak pernah merasa sakit hati, tidak. Justru saya berterima kasih karena apa? Dan itu sampai sekarang ini saya juga menerapkan prinsip itu supaya kalau membersihkan WC ya bersih. Anak-anak saya juga saya ajar itu, tidak hanya bekerja asal bekerja, dan saya mendapatkan itu di pelatihan itu. Ya, pada mulanya kadang-kadang daging ini merontak juga awal-awalnya, tetapi setelah beberapa bulan itu menjadi sebuah hal yang sangat memang itu harus kita lakukan, nggak mungkin tidak kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, jadi melayani dari WC sampai ke mimbar, bersaksi, memberitakan Injil, dan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Yang ketiga, memberi contoh hidup yang saleh. Jadi kalau hamba Tuhan hidupnya nggak benar, hidupnya mengatakan, ayo berdoa, sementara dia tidak berdoa. Baca firman Allah, dia juga tidak baca firman Allah. Bantu keluarga, tidak sendiri dia makan tidur. Sampai semua. Saking kemudian nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, jangan begitu. Jadi kita sebagai keluarga harus menjadi sebuah tim yang kuat. Ada yang mengerjakan di dapur, ada yang mengerjakan nyapu, setrika, macam-macam lah di dalam tugas-tugas itu. Dan saya mengambil tugas sebagai yang mencuci pakaian dan menyetrika dan rumah. Dan itu saya lakukan bukan karena terpaksa, tapi karena memang harus kita memberikan contoh bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bahwa sebagai kepala keluarga kita tidak hanya memerintah. Nah, dan istri saya itu masak, belanja, kadang-kadang saya menemani juga ke pasar. Ya, kadang-kadang kalau istri saya itu nawar, ya lumayan lah. Saya hanya senyum-senyum saja kalau dia tawar menawar. Ya silakan, selama ada persetujuan di antara kedua kami. Saya hanya menemani, ngangkat barang, ya bawa antar, bawa pulang, ya. Ya, puji Tuhan. Dan juga tidak kalah pentingnya yang satu, ya kita harus rela berbagi, ya, rela berbagi satu dengan yang lain. Nah, gereja tua sebagai contoh untuk rela berbagi. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati gereja yang besar, itu mungkin ada diakonnya secara khusus yang menyupport janda-janda, yaitu orang-orang yang susah dan lain sebagainya. Dan itu harus kita lakukan. Gereja harus melakukan, setiap pribadi harus melakukan, rela berbagi. Kami juga melakukan hal yang kami melakukan apa yang Tuhan berkati. Kami diberkati rumah, dan kami itu tidak pernah kami kontrakkan, tapi orang yang menjaga itu harus merawatnya lah. Itu, dan hasil kebunnya bisa diambil, bisa dijual di suka-sukanya. Nah, jadi kalau nanti diantar kemari, ada buah lagi musim mangga, buah pokat, dan sebagainya, diantar kemari. Yang mau saya katakan adalah kita harus rela berbagi. Dan saya mulai tahun 2000 membuka air di samping rumah saya. Air bukan air sumur, air keran. Dan yang mau saya bilang adalah
sekecil apapun perbuatan baik itu akan membawa dampak. Ada banyak orang tidak bisa berbuat. Kenapa saya katakan sampai ada orang kaya bagaimana Bapak? Apa orang ya karena orang Bapak itu juga disakiti tapi mau masih memberi. Bagi saya kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan kalahkan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi berbagi itu harus menjadi bagian gaya hidup orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada. Terima kasih Bapa di surga, sebagai hamba-hambamu, kami tahu bahwa kami punya tugas untuk melayani sesama kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, kami dapat aplikasikan di di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh diri Yesus kita sembuh. Terima kasih, dan terpujilah engkau, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, dan kami percaya engkau Allah yang sudah menolong. Dan kalau engkau sedang menghadapi masalah, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menolong mereka, menopang mereka, dan menjawab doa-doa mereka, dan menyelesaikan masalah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Sehingga setiap kami memuliakan engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita istirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, jangan lupa kalau kita mau istirahat, biarlah kita membaca firman Allah, berdoa, memperkatakan firman Allah, satu dua ayat. Saya sering katakan bahwa kalaupun belum bisa, hari kita ulang, saya yakin dan percaya kita bisa melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.